Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampurasun. Sampes. Banyak orang di studio. Wow, keren. Baik, sobat damai sekalian, selamat datang dan bergabung dalam Halako Damai yang ke-68. Kali ini kita masih dalam rangkaian webinar moderasi beragama. Kita akan bahas tentang filosofi Karandi, simbol damai tradisi Sunda. Hadir bersama kami di studio Halako Damai di Jalan Ambon nomor 25. Di studio Halako Damai 25, Kang Iman Angga Kusuma atau kita panggil Kimu. Sampurasun. Selamat, salam kenal Kang Kimu, bisa bergabung bersama kami di sini. Beliau adalah penulis sebenarnya. Anda mencari nama beliau, dia banyak menulis tentang musik di Kota Bandung dan juga pernah bergabung dalam Karandi Attack itu kira-kira tahun 2000 berapa ya Kang? 2008 ya. Dan Burger Kill, nah itu tahun berapa tuh? Mendirikan Burger Kill bareng sama almarhum Eben tahun 95. Tahun 95 ya. Sangat muda ya. Aku baru rencana. Belum juga kayaknya. Oke. Dan sebenarnya kami juga sedang menunggu Pak Gibson, Pak Ahmad Gibson Mustomi. Beliau adalah yang pertama sebagai sesepuh yang ngomongin awal-awal tentang Sunda Islam. Beliau ngomongin juga tentang filosofi mitologi Kabayan dan concernnya pada bagawan Sunda Kiai Haji Hasan Mustafa. Beliau sedang banyak meneliti tentang Hasan Mustafa. Beliau masih dalam perjalanan. Dan moderator saya Ziaullah dari Fakultas Filsafat 4 dan temani nanti hostnya Kang Firdaus Hadi yang di sebelah kiri ujung sana. Dipanggil Kang Daus, beliau dari Bandung Musik Kansil. Dia juga salah satu talent dan host di Halako Damai. Sobat damai sekalian, juga ada musik di sini. Di sini musik nanti kita akan mendengarkan bagaimana karindingnya Kang Kimu dan juga bagaimana lantunan suara Kang Lutfi yang mendayu-dayu di tengah malam. Semoga sudah nyanyi. Selamat datang untuk semua. Selamat datang kami ucapkan untuk teman-teman yang telah bergabung di dalam kegiatan ini. Ini baru bergabung bersama kami Bergerak IG. Beliau adalah salah satu jurnalis di Kota Bandung dan Anda bisa mencarinya di Bandung Bergerak ataupun di IG-nya. Sudah banyak followernya dan kami mulai tahun depan berkolaborasi untuk kampanyekan isu-isu perdamaian. Baik sobat damai sekalian, sebagaimana diketahui bahwa karinding adalah salah satu musik tradisional di masyarakat Sunda yang mungkin saja ini sudah tidak populer lagi kecuali untuk beberapa pemerhati budaya Sunda. Namun konon karinding ini adalah salah satu musik dari leluhur orang Sunda. Warisan luhur tradisi musik di masyarakat Sunda yang dimainkan dengan mulut. Nah, Anda bisa melihat mulutnya Nabi enggak kayak gitu. Karena dia akan memperagakan bagaimana permainan karinding ini. Dan konon katanya bahwa karinding ini digunakan untuk mengusir hama oleh petani dan atau binatang-binatang yang merusak tanaman di kebun atau ladang.
Namun ada juga yang menceritakan bahwa Karinding ini adalah tanda adanya musibah, adanya dan atau adanya hal-hal yang penting yang menjadi alat komunikasi antar warga, antar rumah dengan menggunakan Karinding. Mungkin ada intonasi tertentu atau bunyi tertentu. Oh, ini bahayanya tingkat tinggi atau ini levelnya rendah. Nah, saya tidak tahu, nanti kita akan membahas ini bersama Kang Gimu. Namun di zaman di tengah arus modernisasi ini, kemudian Karinding menjadi salah satu identitas dari Sunda ketika itu dibudayakan kembali, dihidupkan kembali. Nah, dalam proses ini kita akan mengkaji dari sisi filosofisnya Karinding untuk menguatkan jati diri masyarakat Sunda, sekaligus juga apakah ada kearifan di dalam Karinding jika Karinding diangkat sebagai simbol kearifan lokal, sebagai simbol bagaimana kedamaian, bagaimana harmoni yang ada dalam masyarakat Sunda pada waktu itu. Dan kita tarik ke zaman sekarang, ini menjadi salah satu identitas kita sebagai masyarakat Sunda. Ataupun teman-teman yang ada di Jawa Barat bisa menjadikannya ini sebagai bahan penelitian selanjutnya, atau jika teman-teman dari Kementerian Budaya bisa mengeksplorasi bagaimana Karinding. Nah, pada pembahasan ini kita menikmati waktu sejenak untuk mendengarkan musik Sunda gaya Kang Lutfi pribadi. Silakan Kang Lutfi. Udah di unmute. Semangat ini. Dosen apa? Isuk-isuk anyarnya geus nyampak ui sapiri bubui sampel sepancau kopi panas anyar ninyu gunung anu ting jaruk curug sawah lega nu tatangga dihareup barong batu bari jeung udung bako mulai paninengan dinengka emah jeung bapa ninengka usap jeung usap dinengka nakanya ahna inget pas basa harita cek mau jare kamana sembah baktos emah bapa ujang rek angkat umbara saenggeus nepi di kota beda jeung kanyataan teu salah batur bebeja kota teh jahat kacida aduh mah aduh bapa ieu ujang kudu kumaha hampura ujang hampura milih salah tibatan pae samsara lila ngalampan jalan salah geus teu karasa deui salah lah tibatan jadi jalma bener yeuh tingali ujang geus boga sagala sial moal rek ka mana nu salah bakal kaciri salah
Hampura ma, hampura bapa. Ujang asup ka penjara. Mawa angin carita, lemur gempar menang beja. Budak bager putra bapa, ngawiwirang keluarga. Surat datang ke penjara, tulis puhu teloba carita. Cing bisa ngahampuran jadi bapa. Bapa saliratos dipunut kuno kawasan. Singkatna singkat cerita, Ujang keluar di penjara, mekel tekad jadi bener, balik deui ka ajaran bapa, pahit pasini ka diri, sumpah janji ka majen bapa, moal rek deui hianat, Ujang restoba nasuha. Oke, atur nuhun. Setengah deui lah. Setengah deui akimu. Naon? Oke, kasih push lagi buat Kang Lutfi. Fokus. Ya. Daripada ingat. Bisa dia jadi bingung mau dia lagu mana ya. Oke, ini Lagu Muas itu teh lagu anu jadi panjang 2 jam lah. Oke, terima kasih Kang Lutfi. Dan kami ucapkan kepada para ibu sekalian. Para ibu. Lagu ini spesial untuk semua ibu, bunda, mama, mak. Selamat Hari Ibu untuk hari ini. Dan terima kasih Lutfi untuk mengingatkan dengan lagu ini mengantar kita ke masa-masa indah dalam pengasuhan Liburan. Jadi Bapak. Baik, kita akan lanjut pembahasan ini bersama Kang Kimung dan Kang Daus. Kang Zia, volumenya belum di-unmute. Ya. Jangan. Sampurasun. Ampes. Halo, assalamualaikum, selamat malam, sobat damai. Terima kasih yang sudah join di webinar atau seminar Halap Damai yang ke-68 dengan tema kali ini terkait tentang alat musik tradisional karinding, filosofinya, baik sejarahnya. Kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber sekaligus talent, sekaligus segala rupa ini ya. Narasumber ya, ntar dipaksa juga untuk kita mainkan alat musik karinding itu gimana suaranya, gimana dia bisa berbau dengan instrumen musik yang dianggap modern lah ya. Walaupun semuanya itu nggak ada yang tradisional, nggak ada yang modern kalau menurut saya. Itu mah hanya buat memudahkan aja. Ilusi dan idini. Temannya Lucy ada Dini, ada Dina ya. Kang Kimung, Pak Moderator dan semua peserta atau audiens webinar kali ini, mungkin di pertemuan kali ini sebenarnya webinar sekarang ini diangkat dari 2 live Instagram. Sebelumnya ada 2 pertemuan Instagram di kelas Fiskustik, dan akhirnya sekarang kita coba untuk naik ke webinar, bertemu dengan para akademisi dan juga para akademistik mungkin ya, dan akademislik ya, nanti itu ada terjemahannya. Para akademisi untuk terkait tentang karinding, baik itu secara filosofinya, sejarahnya, atau ajaran yang tersimpan atau tersirat di dalam alat instrumen karinding yang notabene tadi Kang Zia udah ngejelasin di awalnya
eh, apa sempat menjadi mainan anak-anak juga dan juga menjadi instrumen hiburan, tapi itu juga sebenarnya punya sisi-sisi lain yang bisa dibahas di pertemuan kita kali ini. Mungkin kurang lebih seperti itu Kang Zia. Nah, biasanya kalau setelah ini langsung ke paparan dari narasumber ini atau ke Pak Icon dulu sebetulnya, langsung dari Kang Gemong ya. Mangga Kang Gemong, ini mungkin paparan pertama di pertemuan webinar kali ini. Mangga. Oke, ya. Rahayu, Sampurasun. Perkenalkan saya Kimu. Saya musisi, saya juga penulis dan dari tahun 2008 sudah mempelajari tentang si karinding ini. Mungkin awalnya dari saya bukan musisi tradisional atau memainkan musik-musik tradisi. Saya metalhead. Metal. Background saya metal. Dan sejak tahun 2005 sekitaran tahun segitu ada spirit yang kuat dari di ranah musik bawah tanah untuk melakukan penggalian kearifan lokal. Yes. Ini juga muncul karena semangat untuk melakukan penetrasi global makin kuat, sehingga kita berpikir pada waktu itu untuk membuat seimbang penetrasi global, kita harus melakukan penggalian nilai kearifan lokal. Yes. Gerbangnya macam-macam dari masa itu. Kita mulai mempelajari debus, pencaksilat, kemudian kesininya kita udah mulai pakai ikat, kemudian kita mulai pakai pangsi, mulai belajar kujang, kemudian mulai belajar aksara Sunda Kuna ya sama Ibu Sinta Ridwan, dan pada akhirnya di tahun 2008 mulailah ketemu dengan karinding. Kan kita mah basicnya adalah musisi gitu ya, jadi ketika ketemu karinding deh, wah iya musik gitu, sesuatu hal yang selama ini kita selalu mainkan si bebunyian, jadi nyambung gitu ketika kita nemu karinding teh. Dan pada saat itu narasi tentang karinding itu sangat terbatas. Di antaranya ini alat musik udah punah ratusan tahun, terus tadi seperti yang dituturkan oleh Kang Zia untuk mengusir hama, terus alat musik pertanian, ketika dimainkan ketika gerhana atau ketika terjadi lini gempa gitu ya dimainkan, musik pergaulan gitu. Narasi itu udah ada tapi sangat terbatas. Nah, pada saat itu kita ada di satu ruang namanya common room. Common room itu satu ruang yang memang berbagai keahlian, berbagai disiplin seni dan lain-lain ada di situ gitu ya. Jadi kemudian kita dapat spektrum proyeksi pemikiran yang juga ragam. Dan pada saat itu bukan tekanan ya, dorongan dari kawan-kawan untuk menggali lebih jauh tentang kesejarahan karindingnya makin kuat. Yes. Akhirnya dari akhir 2008 dimulailah penggalian tentang sejarah karinding yang kemudian berujung ke hakikatnya gitu. Itu lumayan lama, 2014 2015 lah mulai memahami eta gini gitu. Kayak gitu. Mungkin kalau untuk nilai-nilai tadi kearifan lokal yang akan kita bahas di malam ini, saya ingin mulai dari bentuknya dulu mungkin ya. Ini adalah karinding, alat musik yang dipercaya merupakan alat musik yang pertama kali diciptakan di dunia. Bukan cuma di Sunda tapi juga di dunia, karena berbagai literatur pun yang ada di seluruh dunia menyebutkan demikian. Dan karinding ini dia punya nilai yang sangat global, di seluruh dunia ada 1169 nama seluruh dunia sejenis karinding. Nah, itu kalau karinding, istilah karinding itu bahasa di Sundanya atau secara umum juga namanya karinding? Di Sunda. Okay. Kalau di seluruh dunia macam-macam. Di Indonesia punya 80 nama alat musik. Kalau di akademik ini disebutnya harpa mulut. Harpa mulut. Kalau karinding jelas itu ada di Sunda, Jawa Barat ini. Di Jawa Barat pun macam-macam, kayak di aliran Sungai Cisadane. Di situ ada yang nyebutnya karinding, krinding, sama jumene. Kemudian kalau di Tatar Priangan mungkin lebih ke karinding,
di Indramayu Cirebon ada Riding, ada Kerinding, ada Karinding. Ke Jawa Tengah ada Rending, Jawa Timur ada Rinding, Bali ada Genggong, Papua ada Pikon, Lombok ada Slober, ke Sulawesi ada Dunga, kemudian di Kalimantan ada Riding, Kuriding, Guriding, Karindang, macam-macam lah. Indonesia punya 80 nama, tapi pada konsepnya dia adalah alat musik yang dihasilkan dari getar dan dengung. Jadi ya ada 3 bagian di sini. Ini bagian pancepengan, yang ini bagian panabeh, ditabuh dengan tangan gitu ya, dengan jari dipantul sampai keluar suara getar. Itu. Kalau sudah ada suara getar, ini bagian cecet kucing namanya. Yang ini saya ke ini. Oh, ya. Nah ini Cecet apa? cecet kucing, Kalau agak lebih besar dicecet maung gitu. Lanjut. cecet gajah. Gitu. Nah inilah yang menghasilkan getar tadi. Jadi ini pancepengan, panabeh, cecet kucing. Jadi kalau udah ini nanti dikemulutkan. Nah, kira-kira seperti itu gitu. Jadi cara memakainya. Cepeng sing yakin, tabeh sing sabar, karena tidak mudah untuk menghasilkan suara getar ini. Jadi kita harus sabar menabuhnya sampai ada keluar getar, dan ketika getar ini sudah ada, tempel di mulut, tidak terlalu kencang, nggak terlalu lebar juga mulutnya. Ketika udah keluar suaranya, harus sadar kalau itu bukan suara saya. Nah suara saya mah gini, nggak mau. Gitu. Jadi harus sadar gitu. Ini adalah cepeng, daerah keyakinan, daerah kesadaran, ini daerah kesabaran. Itu mungkin dari organologi dan cara memainkan si karindingnya. Tapi kalau kemudian kita menyangkut ke nilai-nilai kearifan lokal yang ada di karinding, mungkin itu juga kita bisa berawal dari dongeng penciptaan alam semesta yang sering diceritakan di Tatar Sunda, terutama di wayang Batara Guru ya. Jadi orang Sunda percaya kalau kehidupan alam semesta ini terbentuk dari dentuman besar, Big Bang itu. Tapi di dalam kisah penciptaan itu karuhun kita berangkat ke alam yang lebih ada sebelumnya, yaitu alam kosong, awam uwung, tokenong, mardana enong. Yang kemudian tiba-tiba terjadi getar di situ yang menghasilkan suara dengung laksaketi mangrebu suara tawon. Dan terjadilah kehidupan yang harus dikelola, yang harus dipelihara, dan tata cara pemeliharaannya harus diwariskan secara turun-temurun. Itu seperti itu. Nah, untuk mencari cara pengelolaan tata semesta yang ideal, karuhun-karuhun kita berangkat ke cukang lantaran atau akibat sebab-sebab terjadinya getar, terjadinya dentuman tadi itu getar dan dengung. Awalnya mereka mengolah berbagai bebunyian getar dan dengung yang ada di dalam tubuhnya. Diketahuilah konsonan dan yang kemudian mereka olah menjadi getar dan dengung. Makanya dari dulu ya meditasinya atau banyak diciptakan berbagai tata cara yang melahirkan dengung gitu. Kayak di Bali ada yang lidah nggak boleh menyentuh dinding mulut atas dan bawah. Berbagai tata cara lah ya, termasuk di Islam juga kita ada ihfa ya, yang ada guna, ada ihfa, yang dengung juga itu. Pokoknya di berbagai peradaban itu ada sisi dengung itu, termasuk juga di tata cara. Jadi dipercaya kalau kita melakukan pengolahan nada dengung ini di dalam tubuh kita, ini dia akan getar di mulut, terus dilakukan repetitif, akan getar di hidung, sampai kemudian nyambung ke lindik otak belakang, akan ubun-ubun kita, sehingga kita akan masuk ke tahap ekstase. Nah, ketika ada di tahap ekstase ini, apapun yang kita doakan itu akan dikabulkan, gitu. Tapi nanti kita akan dalam kondisi apa, dalam lingkungan seperti apa hal itu bisa kabul. Makanya kalau sepuh-sepuh kita kan ada sacidum itu seucapnya tak, gitu ya. Akhirnya kita harus
memahami dulu tatanan lingkungan seperti apa yang memungkinkan apapun yang kita ucapkan bisa terkabul. Itu nanti dipelajari juga di Karinding. Nah, ketika kemudian dalam perkembangannya dibutuhkan berbagai perangkat yang bisa merepresentasikan hal tersebut, dibikinlah berbagai produk-produk lah ya oleh sepuh-sepuh kita di Tatar Sunda. Salah satunya adalah Karinding. Nah, yang terkait dengan pengelolaan tata kesemestaan tadi, Karinding yang dimainkan seperti ini, kemudian posisinya jadi seperti ini. Ditegakkan ya. Ditegakkan. Ya, dan ini menjadi representasi ruang hidup mereka. Karena ruang hidupnya kan dulu ada di gunung ya. Jadi ini menjadi representasi dari gunung. Nah, kalau kita lihat di sini tadi di ujung cacat kucing ini adalah representasi dari mata air terakhir sampai ke puncak gunung di sini. Nah, ukuran mata air terakhir sampai ke puncak gunung ini adalah menjadi ukuran pembagian geografis gunung. Gitu. Jadi dibagilah gunung menjadi 3 bagian. Ada hutan larangan, hutan tutupan, hutan baladahan. Gitu. Ini disesuaikan dengan kandungan air yang ada di sini. Gitu ya. Jadi setelah diketahui nih jarak dari namanya gentong bumi dari mata air terakhir sampai ke puncak gunung ini ditetapkan sebagai hutan larangan. Kemudian cecep, di sini ada batas. Cep aja di batas ditanami pohon. Biasanya pohon-pohon besar atau pohon-pohon yang memang lazim menjadi batas wilayah. Hanjuang berem gitu ya, atau pohon-pohon besar biasanya di sini. Dan ketika nyecepkeun teh itu namanya adalah netepkeun batas. Dan ketika kita netepkeun batas, kita diwajibkan untuk menjenguk si pohon yang kita tanam. Ya, biasanya per 40 hari atau waktu yang ditentukan. Kenapa per 40 hari? Karena dalam waktu per 40 hari itu gulma, rumput, dan lain-lain itu udah mulai meninggi dan harus diperedan, gitu, harus dibersihkan agar si pohonnya juga sehat gitu kayak gitu. Nah, jadinya setiap 40 hari harus ditengok. Kalau kita berhasil menengok 40 hari pertama, nilai kemanusiaan kita utama. Kalau enggak, 40 hari kedua harus ditengok, tapi nilai kemanusiaan kita turun jadi majak. Kalau enggak juga, 40 hari ketiga harus ditengok, tapi nilai kemanusiaan kita jadi nista. Kamu mau jadi manusia nista, majak atau utama? Kalau mau jadi manusia utama, pelihara batas ke atas, batas ini ke atas, batas ini ke atas. Itu seperti itu. Nah, prosesi per 40 harian atau pengelolaan batas dan ruang wilayahnya itu disebut sebagai netepan. Netepkeun jeung netepan. Itu ya, kalau di Sunda netepan jadi sholat ya, gerak netepan jam. Itu sebetulnya batas-batas waktu kan, 5 batas waktu itu kayak gitu. Nah, ini hutan larangan, larang manusia masuk ke sini kecuali melalui prosesi netepkeun tadi namanya prosesi sabah. Itu berbagai hal ya, kalau mau sabah itu kita harus bersih badan, bersih hati, bersih pikiran, tidak boleh pakai alas kaki, naiknya juga pakai baju hitam-hitam pokoknya mah Sakral ya. ya banyak yang dijaga gitu di situ teh. Kalau mau ke Hampangan ada 4 langkah kalau nggak salah, kalau mau ke Bengberatan 12 langkah dari jalan, ada banyak aturan lah. Kehampangan itu kalau mau Buang air Buang kecil. kecil, Kalau Kabung Meratan buang air buang air besar. Jadi memang banyak aturan yang karena larang itu suci. Jadi kalau kita tanah larang itu tanah suci berarti. Subang larang, subang suci. Subang suci, itu tanah yang tidak boleh sembarangan. Karena di sini tempat suci, tempat larang, maka yang dihasilkan di sini adalah spiritualitas. Yes. Nah, gimana tuh caranya biar orang bisa mempelajari hutan larangan? Cukup sampai ke hutan tutupan. Nah, di sini jadi orang karena tipikal hutan yang ada di sini dengan di sini tuh cenderung sama. Oh, mirip. Mirip tatanannya, vegetasinya, hewannya, gitu, flora faunanya sebenarnya ada di sini. Jadi orang belajar tentang hutan larangan cukup ke Dan tutupan. Dan karena di sini tempat belajar, maka di sini yang dihasilkan adalah ilmu. Nah, di bawahnya adalah hutan baladahan atau hutan produksi. Hutan produksi maka cangkul gitu ya. Baladah itu kan dikelola maksudnya. Ya, hutan yang memang untuk kehidupan manusia yang hidup di sini. Jadi itu mah dicanggul tata laku, harus sabar diolah gitu ya tiap hari terus.
Nah gitu. Kalau sudah selesai hutannya, kemudian kita airnya, tanahnya, airnya lemahna, tinggal cairna. Kalau kita lihat ukurannya kan di sini dari mata air terakhir itu ke bawah, dari atas ke bawah jalurnya. Kita punya 5 tatanan air. Sanghyang Solokan berubah per 2 tahun. Sanghyang Susukan berubah per 4 tahun. Sanghyang Wahangan berubah per 6 tahun. Sanghyang Walungan berubah per 8 tahun. Sanghyang Sagara atau samudra atau lautan. Nah, ini jalur air. Gitu ya. Jadi ada tanah, ada air, ada lemah, ada cair, ada ibu pertiwi. Jadi penghormatan terhadap ibu pertiwi, terhadap ibu ya, kita hari ibu sekarang itu sudah terrefleksikan di sini sebetulnya. Jadi kalau kita memelihara tanah dan air, nyata itu sebetulnya adalah kita sedang menjaga ibu kita. Surga berada di bawah telapak kaki ibu yang melahirkan dan ibu pertiwi, di mana kita hidup di situ. Nah, nanti kalau ini sudah selesai nih, udah rampes nih tanah dan airnya, manusia mulai hidup di sini. Gitu, dan ini menjadi sebuah pangauban, ruang berkumpul, common room. Ditentukan nanti jumlah penduduknya, tidak boleh lebih dari kandungan air yang ada di sini. Oke. Gitu. Jadi kalau melebihi nanti bakalan overpopulasi, yang terjadi adalah bencana. Gitu. Jadi ditentukan demografinya, dan setelah itu kemudian akan terjadi kontrak, berbagai kontrak ekonomi, kontrak sosial, kontrak budaya, kontrak politik. Nah, ketika sudah masuk ke ranah kontrak politik, maka pangauban ini kemudian ditetapkan menjadi sebuah nagara. Nagara ada 3, nagara letik, nagara tengah, nagara gede. Nagara letik yang punya 1 atau 2 mata air. Negara letik. Nagara letik ditentukan jumlah penduduknya sesuai kandungan air di situ. Nagara tengah punya 2 atau lebih mata air saling berhubungan. Nagara gede punya 2 atau lebih mata air saling berhubungan dan sampai ke laut. Oh, sampai ke Sagara. Sampai ke Sagara. Jadi ada negara letik, negara tengah, negara gede. Jangan sampai penduduk over. Kalau penduduk over, hutan baladahannya akan ngambil hutan tutupan, bahkan akan ngambil hutan larangan. Yang terjadi adalah longsor, banjir, dan lain-lain bencana kayak gitu. Nah, nanti setelah ini ditetapkan sebagai negara, dibikinlah berbagai entitas politiknya berdasarkan dari apa yang dihasilkan di hutan. Ini kan spiritualitas, ilmu, laku. Maka harus ada 3 penguasa yang memerintah di negara ini. Yang pertama penguasa spiritual, itu namanya Karamaan. Penguasa ilmu itu Karesian. Penguasa laku itu Karatuan. Nah, mulai ada Rama, Resi, Ratu itu Tritantu itu. Kemudian nanti jadi total di seluruh di Karini ini ada 14 hukum. Ini 3 hukum, yang ketiga tadi Tritantu. Kemudian nanti ada hukum-hukum yang ada hukum-hukum yang lain. Saya lupa. Nah, nanti si 3 ini tiga entitas ini bersama-sama mengukur kondisi alam apa nih yang paling cocok dengan pangauban ini, dengan negara ini. Akhirnya ditentukan berdasarkan kondisi air dan kondisi tanahnya. Ada 5 ukuran kondisi alam, kondisi lingkungan, yaitu Sri, Lunggu, Dunya, Lara, Pati. Sri itu kerusakan alamnya kurang dari 20%. Lunggu kerusakan alamnya kurang dari 40%. Dunya kerusakan alamnya kurang dari 60%. Lara kerusakannya 80%. Pati udah 100%. Udah die Patimnya. Cai. Pati. Nah, dalam kondisi Sri Lunggu Dunya, ini waktunya kita berbagi. Larang. Suci. Ini mah tidak usah dibangun apa-apa, tidak usah dibikin apa-apa. Karena semuanya sudah tersedia di sini. Kita tinggal memelihara saja. Larang di sini. Makanya hukumnya kebanyakan adalah jangan, larang, entong. Ulah gitu. Ya, hukum yang paling populer adalah pamali bisik kieu, pamali bisik itu. Tapi ketika sudah masuk ke alam lara, kebalik, anu entong ieu jadi kudu. Jadilah perintah di sini. Dogma, aturan, agama itu semuanya ada di sini. Makanya semua agama itu mengajarkan jauhi larangannya, jalankan perintah. Karena ada di alam yang lara, kan semuanya diutus untuk memperbaiki akhlak. Gitu. Jadi ada di situ jauhi larangannya dan jalankan perintahnya. Karena
80% kerusakannya. Ya, udah 80% kerusakan alamnya. Karena kerusakan alam akan terhubung dengan kerusakan akhlak manusianya. Tadi kaitannya dengan utama majalista itu. Betul, itu kayak ke sana gitu. Jadi karakter orang juga akan tercermin dari kondisi alam dan lingkungannya. Itu seperti itu nanti. Jadi setelah ditetapkan nanti ini kita harus ada di hukum yang mana. Kalau hukumnya larang ya entong amali. Tapi kalau hukumnya lara berarti harus perintah, itu di situ harus ada. Nah nanti mulai masuk ke hukum keempat, hiji jeung opat. Nah nanti ini karena tata laku ini dia simbolnya adalah api, warnanya merah. Kemudian hutan tutupan, ilmu dia simbolnya air, warnanya putih. Kemudian hutan larangan atau karamaan dia simbolnya tanah, warnanya hitam. Setelah itu ada ketiadaan. Karena di Sunda tiada teh bukan enggak ada gitu. Kayak orang-orang zaman dulu ya sepuh-sepuh kalau mau bawa cangkul, bade ka mana? Biasa we ngan eueuh. Eueuh teh lain teu aya gitu. Bukannya enggak ada yang eueuh teh. Naon bah eueuh teh tong dibahas mau katakan. Makanya tidak boleh menyebutkan sang kuasa, karena bagaimana kita bisa menyekutukan satunya aja nggak tahu gimana bentuknya, gitu seperti itulah ya. Nah di alam ketiadaan ini muncul warna kuning, makanya ketika ada yang meninggal selalu ada bendera berwarna kuning. Ini jadi 4 unsur alam kan ya, api, air, tanah, udara, merah, putih, hitam, kuning. Nanti yang hukum yang kelima itu papat kalima pancer, dikembalikan lagi semuanya ke diri sendiri. Jadi apapun itu kemudian akan terserah ke manusianya. Sekaligus manusia juga yang akan berperan kuat dalam pengelolaan berbagai hal di alam semesta. Sudah tugas-tugas kekhalifahan gitu ya. Papat kalima pancer di situ dan semuanya akan dikembalikan lagi ke manusianya. Nah, nanti hukum keenam itu sudah atah, hukum ketujuh asak, 8 atah deui, 8 asak deui, 10 bral, 11 cahaya di salira, 12, 13, 14 mah itu lebih ke hukum-hukum detail tentang kehidupan apa yang punya hak ada di Pangauban ini, lebih ke situ. Dan itulah yang kemudian menjadi tatanan kearifan lokal. Kalau kemudian balik lagi ke diri sendiri, ke yang papat kalima pancer lagi ke individu yang berperan dalam pengelolaan alam semesta tadi, itu adanya di cara main karinding di pengajarannya. Jadi kan gini, ada empat pukulan ya, ada 4 cara gini. Stop, tarik, tahan, keluar. Tabuh, tarik, tahan, keluar. Gitu. Nah, ketika dikeluarkan teh goongna. Towenggung. Nah, itu teh goongnya. Goong itu di dalam Kasundaan adalah ahung. Goong, ahung itu adalah sesuatu hal yang baik. Jadi, kalau kita lihat caranya ditabuh dulu kan, terus ditarik. Tarik segala hal yang baik maupun yang buruk yang ada di lingkungan sekitar kita, semuanya tarik, masukkan ke dalam tubuh kita, tahan. Ya. Ketika dikeluarkan, keluarkan yang agung-agungnya saja. Keluarkan yang baik-baiknya saja. Nah, itu numpuk yang negatifnya itu di dalam tubuh kita. Bagaimana tuh cara kita untuk membersihkan yang negatif itu kan? Kalau yang negatif mah jadi overthinking teh, butuh healing cenanya insecure kan gitu. Itu hal negatif itu harus diluruskan karena kalau bahagia entong seuri cakak-cakak, lamun sedih entong cerik banginginkan, punahkeun rasa ngajak. Nah, untuk memunahkan rasa itu agar kita tetap stabil,
eh, caranya adalah dengan mengolah getar dan dengung tadi yang ada di dalam tubuh kita gitu. Jadi tabeh karindingna jang punah ke rasa gitu. Dan itu setiap cara menggunakan rasa semua orang juga berbeda-beda karena si karinding pun ini sangat-sangat personal. Kalau kita lihat 3 bagian yang tadi kan ini disesuaikan dengan ukuran jari tangan kita. Sementara jari tangan saya dengan jari tangan Kang Daus, kan Kang Daus malah lebih gede. Beda. Berarti karindingnya juga harus Dua lebih gede. mili, gitu. 2 mili. Gitu ya. Ini 2 kan, terus yang ini 3, yang ini 2 gitu. Sama kan ukuran jarinya, mulutnya beda. Sama mulutnya, tenggorokannya beda. Sama dadanya beda. Sama dada juga, perutnya beda kan sampai ke perutnya suaranya. Identik kan semuanya. Kembar identik, rasa beda. Meren urang mah kudu gegeberan gitu, saya mah harus gegeberan mainnya hardcore gitu buat biar kita bisa stabil lagi. Kalau Kang Daus mah mungkin tahun gitu kayak gitu. Blues gitu kan ya. Rasa mah nggak bisa dibohongi. Jadi itu yang kemudian menjadi kalanganan. Kan kata orang mah hiburan cenah kalangan teh sebetulnya ada yang jauh lebih betul hiburan, tapi ada jauh yang lebih dalam lagi, yaitu untuk menggunakan berbagai rasa untuk para rubuh di dalam tubuh kita. Ya, dari tabel aja. Gitu. Lu overthinking, tinggal over thinking lagi. Ya, kemudian tadi terkait dengan narasi awal yang disampaikan oleh Kang Zia itu kemudian dikembalikan ke fungsi awal dari si karinding tadi, yaitu untuk mewariskan tata cara pengelolaan tata kesemestaan. Nah, kalau kita berbicara mengenai pewarisan, berarti kan yang paling berhak pertama kali untuk memegang karinding ini adalah ahli waris. Kalau ahli waris kan berarti anak kecil. Nah, makanya kemudian di grounding. Kan nilainya di sini ada nilai ketuhanan, nilai kesemestaan, nilai lingkungan, nilai politik, ekonomi, sosial, segala ayat itu di sini teh. Yang dari yang sakral sampai ke yang banal. Tapi kemudian di grounding, dikasih ke anak-anak. Iya, jangan paenkeun karindingna. Dengan harapan dari kecil mereka udah memahami getar dan dengung yang menjadi cikal bakal kehidupan. Gitu. Jadi dari kecil dipainkan, ya anak kecil ya sebagai anak kecil mainin karinding, mereka bermain dengan sebebas-bebasnya. Asal nggak mungkin anak kecil main karinding Tahan atau kumaha? Enggak, asal nggak mungkin anak kecil main karinding ritual heula. Oh ya. Enggak, atau ngaraja heula. Tidak mungkin. Anak kecil mau main dengan sebebas-bebasnya. Nggak ada piringan, nggak ada pola musik, atau we pokoknya mah di grounding itu diliberalisasi semuanya, dibebaskan gitu. Nah, sampai kemudian ketika si anak-anak ini udah mulai dewasa, mulai beger, nyampur kan zaman dulu mah nggak ada tingit, nggak boleh kita dua-duaan sama cewek gitu. Nah, kan yang anak muda mah triknya gimana caranya menerobos tradisi tingit gitu. Nah, akhirnya kode-kodean pakai karinding buat nyamper. Berarti cewek juga boleh kan? Boleh. Anak kecil mah mau genre. Oh, kan. Oh, Kecuali kalau perempuan nggak pernah ngalamin anak kecil langsung gede, tapi anak kecil dulu perempuan juga. karinding ada jenis kelamin. Sobat Damai, mohon maaf, ini kita penonton udah 80. Ya, gitu ya. Dari situ mulailah muncul pirikan dari kode-kodean tadi. Jadi misalkan yang cowok nih nyamper, kalau aman misalkan di Rumah si ceweknya ngejawab. Kalau nggak aman misalkan, oh nggak aman balik lagi gitu si cowoknya. tetap dulu yang terakhir bapak orang mau bentukan. Amat itu bahaya. Nah, sampai akhirnya menikahlah si dua sejoli ini. Dan kalau di zaman dulu kan tatanan Sunda kalau udah menikah itu harus punya rumah dan harus sudah punya lahan pertanian. Nah, sepanjang tatanan pertanian kan pertanian tradisional mah dari mulai muncul rasi bintang kidam sampai kerti itu kurang lebih 7 bulan. Ini ditabel karindingnya. Nah, dari situ udah mulai masuk ke ranah
pertanian dan bukan untuk mengusir hama, karena di Sunda itu tidak ada istilah hama, tidak ada istilah mengusir. Istilahnya, siapa kita, makhluk yang datang belakangan berhak mengusir makhluk yang datang Lebih duluan, awal. lebih awal. Jadi yang tadi itu sambil dimainkan, diolah getar dan dengunya sambil berdoa. Kan alamna Sri Lunggu dunia tadi ya. Jadi sambil berdoa kalem tong ayeuna. Ayeuna mah waktuna urang tatanen gitu. Ngerti? Karena tadi alamnya Sri Lunggu dunia, apapun yang kita ucapkan nyampe gitu ke makhluk-makhluk itu. Dan setelah mulai muncul kerti, udah selesai panen, dibiarkan kan 5 bulan. Sok ayeuna waktuna mararane cicing di dia. Kan mereka langsung datang hama itu dan bahkan membantu kesuburan tanah gitu. Itu jadi masalah wayah, wanci, jeung waktu gitu yang akhirnya diolah di dalam tatanan pertanian tradisional gitu. Dan ketika tatanan tradisional kemudian sudah semakin ditinggalkan, udah mulai masuk ke ranah kebudayaan industri dan lain-lain, karinding pun sudah semakin tidak relevan dan kemudian dia hanya hadir sebagai alat musik seni pertunjukan saja. Sebagai alat musik seni pertunjukan ya turunan fungsinya banyak, ekonomi, penyampai politik, penyampai sosial, apapun itu. Tapi pada dasarnya ini adalah alat untuk pewarisan tata cara pengelolaan alam dan lingkungan hidup. Sekaligus juga alat yang merepresentasikan berbagai hukum awal yang ada di Tatar Sunda. Gitu. Dan kemudian satu lagi mungkin Sunda mana sebetulnya si Karinding ini, ada banyak pertanyaan. Sejak kapan sih gitu? Ini tidak pernah diketahui. Kalau berbagai naskah menyebutkan paling muda itu di kita itu di naskah pendakian Sri Ajana. Kemudian ada di naskah Sang Hyang Raga Dewata. Ada naskah itu paling muda tahun 1400. Tapi kalau kita menyepakati kalau Gunung Padang adalah peninggalan tertua di dunia, usianya 50.000 sampai 20.000 tahun sebelum Masehi kan ya. Di situ udah ada leuweung larangan, tutupan, baladahan sudah ada. Gunung Padang ada di satu daerah yang namanya Cihideung. Depannya Cibodas, Gunung Gede kan. Sebelah sininya timurnya Ciberem, baratnya Cikoneng. Berbagai kodifikasi tadi ada di situ gitu. Gitu. Jadi sangat tua si Karinding ini. Makanya Sundanya pun bukan Sunda yang kita kenal Jawa Barat, tapi Sunda yang atasnya Himalaya, bawahnya Sakul atau lempeng benua Sunda itu, Asia Tenggara sekarang lah ya. Gitu. Nah, tatanan di tatanan itulah ini ada. Makanya ketika ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda 29 Oktober 2021 kemarin, ini tidak bisa diklaim oleh tatanan kota tertentu di Jawa Barat. Ini pun diklaimingnya oleh Provinsi Jawa Barat langsung. Gitu. Jadi tatanan Sundanya adalah tatanan Sunda yang Di luar. lama, gitu, yang lebih luas. Sekarang masih dipakai namanya lempeng benua Sunda. Nah, ada di tatanan itu. Itu mungkin untuk sementara, Mas. Kita nanti diskusi aja. Oke. Terima kasih Kang Kibu. Ya, hapus dong teman-teman, ini buat penjelasannya sangat menarik sekali, ini membuka wawasan kita tentang kosmologi di Sunda. Oke, kita akan lanjut kepada Sinyal rupil awon. Admin, kenapa di-mute admin? untuk mencermati filosofis dari kali ini. Ya kan? Berkenan dengan Karinding dalam peta dan khazanah kebudayaan Sunda.
itu sesuatu yang cukup misterius gitu ya. Disebut misterius karena wacana tentang Karinding dalam wacana Kesundaan itu boleh disebut pendatang baru. Karena sebelum-sebelumnya baik sebagai sebuah alat musik maupun sebagai bagian dari sebut sajalah instrumen dari ritual pertanian itu juga belakangan kemudian banyak dibicarakannya. Sehingga tidak cukup banyak orang yang bisa memahami sebetulnya Karinding itu seperti apa, fungsinya lebih lanjut bagaimana, karena di sejumlah ritual pertanian, contoh alat Karinding ini di beberapa tempat tidak cukup dikenal, bahkan tidak ada. Sehingga banyak orang yang bertanya sebetulnya Karinding ini bagaimana munculnya? Apakah memang merupakan satu alat musik tradisional yang diwariskan dari generasi paling tua, atau itu kreasi baru dari generasi kemudian? Ini masih belum jelas sebetulnya. Karena kalaupun muncul berbagai klaim tentang aspek bahwa Karinding ini merupakan warisan kebudayaan klasik, bahkan sebelum klasik, catatan sejarahnya belum banyak ditemukan, kalaupun tadi diungkap dari berbagai naskah klasik Sunda. Itu juga anehnya tidak banyak diungkap dalam wacana Kesundaan. Saya sebetulnya juga pendatang baru di studi kebudayaan Sunda, tidak bisa disebut ahli ya. Dan saya sudah menganalisa tentang ini itu dari masih baru sih, paling 90 akhiran, 90 awal, termasuk di studi di komunitas studi di Pasaman Sofia. Nah, wacana Karinding itu belum pernah muncul. Di awal 90 itu belum muncul ke permukaan tentang Karinding, baik sebagai alat musik maupun sebagai instrumen ritual pertanian. Wajar kalau di wacana akademis kurang begitu muncul. Wajar gitu, karena itu bagian yang sangat kecil dari sebuah ritual besar. Tapi kalau sebagai alat musik memang tampaknya kok muncul kemudian. Saya lupa ingat, mungkin sekitar 2010 ke sini sebetulnya. Kalau saya tidak salah mengingat 2010 atau mungkin 2010 atau ke sini. Agak ini. Sehingga ketika tadi ada penjelasan yang luar biasa yang begitu mendalam, cukup menarik sebetulnya. Walaupun kemudian apakah itu kemudian merupakan penafsiran kemudian kalau ada pola atau metode tafsir Sunda yang disebut dengan kalau istilah sekarang disebutnya cocokologi. Kalau istilah sekarang itu cocokologi kirata. Ada pola atau metode tafsir Sunda yang disebut diantaranya adalah kirata. Kirata ini satu sistem atau metode tafsir yang tidak dalam pengertian berbohong atau ingin menipu orang, tapi satu upaya untuk memahami satu hal, satu fenomena berdasarkan karakteristik yang muncul ke permukaan, kemudian direlasikan dan seterusnya. Kayak tadi karakteristik dari Karinding dengan berbagai karakternya, kemudian direlasikan dengan prasumsi yang memang sebelumnya berkembang di tata Sunda, baik yang berelasi dengan pemahaman keagamaan Sunda asli dengan Hindu atau apa, itu biasanya kemampuan orang Sunda untuk merelasikan berbagai fenomena secara sangat unik, dan itu dimunculkan oleh
juga cara atau metode penafsiran Sunda yang disebut dengan adu manis. Adu manis. Adu manis. Adu manis itu bagian dari cara berpikir orang Sunda, cara menafsir orang Sunda ketika berhadapan dengan sesuatu yang bertentangan. Kalau di Barat itu pendekatan dialektis, kalau dialektika yang justru membentrokkan dua hal untuk memunculkan hal baru. Jadi kalau di Sunda itu apa yang disebut dengan adu manis, yaitu pola harmoni yang juga sebenarnya merupakan karakteristik Asia. Kalau di Cina besar kenal istilah yin yang. Yin yang itu adalah pola untuk merelasikan antara dua hal, antara yang kuat dengan yang lemah, hal yang bertentangan, artinya putih dengan hitam, kemudian menjadi satu kesatuan. Gitu. Pola yang disebut dengan harmoni atau disebut dengan adu manis. Itu pola-pola penafsiran, pola-pola berpikir atau metode berpikir orang Sunda ketika menghadapi fenomena seperti itu. Dan pola itu, cara berpikir itu sangat populer, baik di kalangan masyarakat awam, budayawan, bahkan di kalangan akademisi budaya. Saya kenal contoh Pak Surya Laga, Pak Hidayat Surya Laga itu juga cenderung di akademis, tapi dia memiliki kecenderungan untuk menggunakan pola-pola penafsiran yang saya ilustrasikan tadi. Nah itu dari sisi apakah apa yang disampaikan tadi dengan tentang makna filosofi. Makna filosofi itu sebenarnya upaya-upaya penafsiran terhadap satu fenomena yang belum tentu juga menggunakan metode filsafat. Jadi tentu karena filosofi di sini tidak dalam pengertian filsafat sebagaimana dipahami secara akademis. Filosofi di sini maksudnya adalah menangkap dan memunculkan makna-makna budaya dari satu fenomena tertentu, dari satu dari artefak budaya tertentu. Kayak Karinding tadi, dan itu sah-sah saja sebetulnya ketika penafsiran itu dibuat. Dan yang namanya penafsiran, justru apabila penafsiran itu bersifat statis, maka dia akan mati. Kebudayaan itu akan mati karena pemahaman pemberian makna terhadap satu artefak kebudayaan itu harus dibangun terus-menerus. Karena kalau tidak begitu, maka si makna asal dari satu artefak budaya itu tidak akan ditangkap oleh generasi selanjutnya. Sehingga memang menjadi wajar apabila kita bertanya atau menemukan bahwa makna budaya dari tiap generasi itu menjadi berubah. Dan kita tidak perlu merasa kok kayak yang apa namanya ya, kayak Kujaman gitu. Bahwa lama Tokyo. Ya, menurut saya tidak perlu begitu juga sih, karena setiap zaman memang juga pasti, walaupun memang kita memerlukan juga mungkin semacam ini makna asalnya apa sih. Cuman itu barangkali hanya bisa ditemukan di catatan. Makanya tradisi mencatat juga perlu. Sehingga nanti tiap generasi bisa ditemukan, oh pada generasi ini makna asalnya ini, generasi ini maknanya asalnya gini. Nah seperti tadi pemaknaan Karinding kayak tadi, itu muncul di generasi mana sih sebetulnya? Apakah generasi sekarang yang saking, ya karena akses informasi yang begitu terbuka sehingga generasi sekarang memiliki kemungkinan untuk memberikan tafsir yang lebih luas, sehingga Karinding yang sedemikian sederhana menjadi sesuatu yang iya gitu. Kita sebut sederhana itu bentuknya kecil, cara memainkannya tidak gimana gitu kan. Bahkan mungkin dari bahan yang sangat sederhana, dimanapun bisa ditemukan, kecuali membuatnya tidak bisa sembarangan orang setahu saya. Saya yakin tidak bisa sembarangan orang. Tapi Mbak, biasa manggil babanya. Iya nggak apa-apa, sama. Kan tadi juga anggaplah ini sebuah penafsiran di kemudian hari. Tapi kan ajaran-ajaran itu memang sudah ada lazim di Sunda kan. Oh iya. Ya kan? Ya. Yang penting kan itunya, Pak. Nah, tinggal jadi memang ada sejumlah nilai-nilai budaya yang dikenal di sekitar Sunda. Tidak perlu dipersoalkan itu muncul di peradaban mana, di kebudayaan mana, di daerah mana.
bisa aja kemudian kita kita rangkum kesemuanya, kita ambil makna itu. Tinggal persoalannya pemaknaan yang luar biasa tadi, bagaimana kita mentransmisikannya pada minimal pada generasi yang sama. Ya nggak bisa kemudian kayak mau aja yang tahu tentang itu dan dia menjadi wise gitu, sementara tetangga sebelah barbar semua gitu. Sama jadi wali sorangan dan Ya kan bisa kan, berubah menjadi dosa pangkadak kan gitu. Banyak ulama yang masuk neraka gara-gara ilmunya dimakan sendiri gitu. Nah itu justru persoalannya bagaimana pemahaman filosofi, sebut aja begitu, filosofi dari Karinding yang sedemikian rupa, yang tadi juga saya cukup harus mengunyahnya cukup intens. Karena ada beberapa item-item sistem budaya yang kemudian diramu satu dari berbagai hal. Dan bisa dipastikan kalau ada satu hal yang menarik, bisa dipastikan bahwa filosofi kesudahan itu akan merujuk pada apa yang disebut dengan papat kalimat pancer. Ujung-ujungnya ke situ juga, ke papat kalimat pancer. Walaupun kemudian muncul ada penafsiran kemudian yang baru, menjadi 3 biasanya, ada dunia atas, dunia tengah, dunia bawah. Ini asumsi ini dibawakan oleh Pak Yakob Sukmadjo yang itu sebenarnya menggunakan traktat pola pemahaman kosmologi Barat yang kalau kita dilihat di Tatar Sunda sebetulnya tidak mengenal istilah dunia bawah. Nah, kalau kita lihat secara di berbagai kampung tradisi yang dipahami itu justru arah. Jadi sakralitas dan yang non sakral itu arah gitu, lebih pada arah barat timur baru atas. Ya itu. Jadi polanya itu ada atas memang, ada atas. Kemudian yang pola ininya nanti ada pola arah angin. Gitu. Jadi polanya. Jadi bukan atas bawah, atas tengah dan bawah, karena di Tatar Sunda itu tidak mengenal neraka. Nggak ada istilah neraka. Sementara di Barat konsepsi neraka itu di bawah bumi. Makanya muncul yang atas, yang tengah, yang bawah, gitu. Dan muncul yang disebut dengan aksis mundi. Nah, pola aksis mundi Sunda. Kalau di terminologi Islam gimana? Itu pembahasan lain lah. Karena nanti harus dibahas dulu pada sistem lapisan realitasnya, agak rumit. Di Sunda kayak gitu polanya, biasanya contohnya lebih pada arah barat, timur, utara, selatan, dan di antara keduanya gitu. Makanya polanya lamunti wetan kawetan deui, lamunti kulon kaulon deui, kan gitu. Itu baru ke papat kalimat pancer, itu sistem kosmologinya, polanya begitu. Begitu juga di kampung. Yang paling mudah memahami itu di kampung tradisi Naga. Walaupun di situ sudah Islam, tapi sebetulnya konstruksi dasar nilai kebudayaan Sundanya masih lebih dominan. Kenapa? Karena Islam awal, sehingga konstruksi kosmologi Islam itu belum betul-betul diterapkan. Jadi konstruksi kosmologinya masih relatif, masih Sunda. Itu polanya saya contoh di arah timur. Di arah timur itu ada kampung larangan yang isinya dedemit. Kemudian dibatasi oleh sungai, baru tempat hidup masyarakat. Di sebelah baratnya itu kampung yang hutan larangan yang setempat aruhun, yaitu Mbah Singaparana. Jadi polante yang suci dengan yang kotor itu berseberangan, yang kehidupan manusia ada di antara itu. Nah, manusia dengan hutan larangan yang di situ ada dibatasi oleh sungai. Jadi dibatasi gitu. Jadi polanya tadi mungkin betul juga, tidak dibuang, tapi dibatasi. Polanya itu pembatasan. Kemudian ke arah hutan tempat Mbah Singaparana berada itu diantarai. Kalau itu bukan dihalangi, bukan dibatasi, tapi diantarai oleh dua bangunan suci. Yang paling dekat ke masyarakat itu masjid. Yang ini ada satu lagi Bumi Ageng. Bumi Ageng itu yang hanya boleh diisi oleh perempuan suci. Itu perempuan suci itu yang perempuan yang belum haid,
atau yang telah menopause. menopause gitu. Dan ini anehnya kok perempuan gitu. Sementara tokoh utamanya adalah laki-laki. Gitu. Jadi sebenarnya ada pola-pola seperti ini. Nah, itu konstruksi kosmologi dan tadi Karinding kalau saya lihat sebenarnya memang direlasikan dengan sistem kosmologi itu. Ya. Nah, kosmologi Karinding seperti itu dan diasumsikan sebagai apa ya? Yang mengingatkan kita pada proses pembuatan alam semesta itu. Saya tidak akan berani menelusuri ke situ. Pengetahuan saya belum memadai sampai ke situ. Cuman konsepsi ada sesuatu hal yang berkenan dengan aspek antropologi dari musik, ada tari, ada seni patung atau seni rupa. Itu semuanya berelasi dengan sistem keyakinan. Jadi yang namanya seni tari dengan seni suara itu berelasi dengan sistem ritual. Ritual itu tidak lebih dari seni gerak dan seni suara. Gitu. Di sistem agama apapun itu ada. Termasuk dalam Islam yang diasumsikan agak rigid dengan persoalan itu. Ya saya sebut rigid itu ya itu persoalan fikih ya. Tapi sistem ritualnya ada sistem gerak dan ada sistem suara. Walaupun memang mungkin tidak dihasilkan oleh alat musik eksternal. Ya eksternal itu di luar tubuh kita. Tapi di luar dibangun oleh sistem resonansi tubuh. Nah ada juga seni bentuk atau seni rupa. Nah seni bentuk dan seni rupa itu nanti memunculkan patung atau gambar atau apa yang menjadi simbol sakral biasanya. Nah, kalau dalam Islam itu bentuknya pada bentuk alamiah yang berbentuk persegi. Ya, Ka'bah itu bentuk alamiah itu kan persegi, segitiga atau bulatan. Itu namanya kayak gitu. Nah, di Tatar Sunda mengenal ada istilah pada konteks Tuhan itu temang rupa tengah bentuk. Temang rupa tengah bentuk. Tengah bentuk. Yang itu dalam konteks teologi Islam itu disebut dengan pada mula awal Tuhan ketika dia tak bernama, tak menyerupai apapun dan sebagainya. Konsep teologis itu semua ini pada dasarnya sama, cuman nanti ekspresi bagaimana manusia menyebut dia itu menjadi bermacam ragam dan cara untuk berelasinya diantaranya adalah dengan alat-alat musik ini. Salah satunya ada dengan alat musik, dengan suara, dengan tarian, atau dengan pentas, dan sebagainya. Nah, ada pola yang dalam suara intinya bukan pada suaranya sih sebetulnya, tapi ada yang disebut dengan repetisinya, pengulangannya, yang untuk melahirkan frekuensi tertentu. Betul tadi bahwa contohnya di Hindu ada AOM, Om, membuat dengung, dan mungkin juga kalau di Sunda juga kurang lebih sama barangkali. Jangan-jangan itu memang suara yang selalu begitu. Nah kalau di dunia Islam itu polanya adalah pola gerak yang dilakukan oleh orang ketika itu, jadi pola tawaf. Jadi pada pola suara ada pola gerak dan sebagainya. Dan itu sekarang memang karena musik menjadi ranah industri, maka wilayah-wilayah yang di-touch-nya udah lebih pada bagaimana itu terasa indah dan secara ekonomi itu oke. Sehingga kadang-kadang juga aspek spiritualnya menjadi hilang. Dan itu sebetulnya bukan hanya pada musik barat, musik modern, tapi pada musik tradisional. Musik modern yang banyak di barat. Itu kebanyakan di kita. Dan dibeli oleh orang timur. Musik tradisional sebut aja gitu ya. Ya. Musik tradisional juga sekarang udah terlalu banyak yang mengalami industrialisasi, kapitalisasi, sehingga ya komodifikasi orang menyebut agak sopan. Agak sopan.
walaupun ya itu apakah itu sebuah masalah, ya tergantung perspektif. Siap. Tergantung perspektif gair memang kudu ini waktunya. Anggapnya di leuweung balada. Ya, gitu. Nah, lawang agama juga sekarang dikomodifikasi. Iya, Iya betul. terlalu banyak orang yang sekarang kaya karena agama kan. Nah, begitu juga dengan musik, itu mah persoalan nanti ada proses komodifikasi, itu mah persoalan yang tidak perlu dibahas. Yes. Kira. Karena itu satu sisi peka, sisi yang lain juga tidak menarik. Menarik. Tapi intinya bahwa saya melihat bahwa ada yang menarik tadi pada dimensi. Karena selama ini yang saya tahu ada yang disebut dengan itu kan yang saya paham sebelumnya adalah lebih berelasi pada sebagai alat pertanian dalam sisi untuk kalau tidak menggunakan istilah mengeliminir atau istilahnya musir ya atau Ngobrol. asalnya diasumsikan sebagai musir hama. Oh, lebih badan. Nah, awalnya kalau masyarakat memahaminya seperti itu. Jadi musir hama atau apa ya. Nah, ada pola kosmologi di Tatar Sunda yang itu saya temukan bukan hanya di pola itu tadi. Jadi polanya memang kenapa ada hitungan itu ya, hitungan musim. Memang betul karena dalam di tradisional, tong Sunda aja lah. Di tradisional Sunda termasuk di dalamnya. Dalam tata pikir tradisional, alam ini nggak bisa dirubah dan tidak boleh dirubah. Yang harus kita lakukan adalah reposisi, pembagian tempat, pembagian waktu. Kudu lincak dina waktu. Nah, gitu ya, kudu non. Niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu sampurna. Itu tuh bukan basa-basi, itu memang pemahaman kosmologi yang merujuk juga nanti pada asumsi tentang takdir dan sebagainya. Kenapa? Karena asumsinya memang yang tradisional itu tidak memungkinkan untuk mengeksploitasi dan mengontrol alam. Dan karena kalau manusia berusaha untuk mengeksploitasi alam, maka alam yang akan mengeksploitasi kita. Maka yang terjadi adalah adu manis. Gitu. Kemudian negara cadas. Negara cadas. Kalau terkuat-kuat kan negara cadas. Atau kalau manusia yang terlalu kuat, alamnya yang rusak. Nah, pilihannya tinggal begitu. Maka yang tradisional biasanya polanya adalah pembagian wilayah, pembagian tempat, ya untuk dedemit bagian dedemit. Kayak tadi di kampung tradisi itu, hutan tempat dedemit ini nggak dibuang, dibiarkannya jadi kayak semacam tempat sampah gitu, pembuangan akhir, tapi dipelihara dan tidak boleh manusia masuk ke situ. Itu ada pola pembagian kayak gitu. Nah, pada sistem kosmologinya menjadi pembagian yang menjadi pola begitu. Dan andai kan sebetulnya kita masih menggunakan pola itu, saya harus menggunakan kata andai kan karena sudah tidak mungkin. Jadi cara berpikir modern memang sudah eksploitatif sih. Dan eksploitasinya itu sebetulnya juga didasarkan pada jumlah penduduk, pada kebutuhan ini yang memang sudah terlalu rumit. Sehingga pertanyaan mendasarnya adalah, masih kan memungkinkan cara berpikir tradisional itu diaplikasikan secara nyata gitu. Kalaupun tidak pada alam, minimal pada diri sendiri. Kalau makanya tadi sebetulnya kita bagaimana healing pada alam, kalau manusia sendiri kan sebetulnya pada dasar orang-orang sakit semua. Sehingga memang kita harus menghealing gitu. Orang modern itu orang sakit sebenarnya. Orang beragama sendiri mengakui dirinya harus diawali oleh kesadaran bahwa saya adalah sakit. Dalam nafsi. Makanya kemudian saya beragama. Jadi ketika orang beragama, orang berbudaya, orang bertradisi itu muncul dari kesadaran saya ini orang sakit. Saya memerlukan panduan, saya memerlukan arahan, terlepas nanti caranya apakah cara agama, cara tradisi atau cara apa.
Oh, agama juga tradisi juga agama. Yang akhir nawe kan dipilah-pilah itu menjadi rumit kan. Sebenarnya kan Itu gara-gara akademisi juga itu. enggak ada akademisi mah dibuat gara-gara supaya cair. Kalau nggak jelas SOP-nya kan ditolak ya. Selesaikan secara kekeluargaan. Ya akademisi aja diatur oleh uang. Itu agak rumit. Cuman tinggal ada nanti bisa nggak memungkinkan untuk menterapi diri sendiri sehingga ini nanti bikin semacam apa ya eksperimen bagaimana karinding ini menjadi sistem terapi. Yes. Sebab gini, di dunia modern itu harus fungsional, nggak bisa kemudian asumsi-asumsi yang sangat apa tadi ya, sangat wah langit, sangat langit itu kita tanamkan ke pikiran orang, nanti so what gitu loh, lalu kalau saya pahami mau apa? Sehingga nanti kemudian bisa nggak itu dengan pola terapi, kayak kalau dari itu kan dengan pola meditasi macam-macam ini menjadi pola terapi. Ya kayak healing kalau di Nusida itu ya musik jadi tokoh sistem terapi. Dan ini unik banget karena vibrasinya keren, sudah lebih lembut. Vibrasinya tuh keren, walaupun memang harus dimainkan oleh orang yang ahli. Kalau yang tidak ahli, jangan-jangan malah tambah error, enggak? Daus main ini saya bisa gila dadak. Asupan juga nama. Itu ada dua tujuan kan kalau main musik itu menghibur orang lain atau menghibur diri sendiri. Saya nggak percaya. Memang siksa. Oke, Kang Daus, Bapak. Silakan. Kita mungkin musik dulu ya, Kang Oh Daus ya. dan Kimung. Ya, dan Kimung. Waduh, Collab langsung ya, collab. Kalian malam ini kita akan menikmati bagaimana collab antara Kang Daus dan Kang Kimung. Silakan Kang Daus. Silakan. Bapak bisa disalah coba. Masalah lagu. Karena ya, masalah. Roti lah atau langsung main musik. Rapi ya. My girl, don't you lie to me? Tell me where did you sleep last night? In the pine, where the sun don't ever shine. I will shiver all night through. My girl, where will go? I'm going where the cold wind blows. In the pine, where the sun don't ever shine. I will shiver all night. Husband was the whole man, just about his head was found in the town well, but his body never was found. My girl, where will go? I'm going where the cold wind blows. In the pine, where the sun don't ever shine. I wish you would the whole night through.
Ini lagunya 3, berarti ini lagu Afro Amerika, berarti ada Afrikanya juga. Musiknya musik Amerika, ada musik Karinding. Silakan Bapak bergabung kembali. Oke, waktu kita hanya beberapa menit lagi dan di sini kita akan langsung aja Bapak sebenarnya untuk ke closing statement tentang seharusnya kita ngapain. Dan juga kepada Kang Kimung, mungkin dari Kang Kimung duluan ya. Ya, Kimung duluan. 5 menit untuk closing statement bisa ke Bapak. Setelah itu Bapak silakan. Oke, ya tadi hatur nuhun pisan, luar biasa, ini sebuah pencerahan gitu dalam dinamika pemikiran mengenai Karinding itu sendiri. Mungkin memang banyak sekali tadi kalau kita telah lagi mengenai kesejarahan, kebanyakan memang yang diproduksi itu di Eropa malah. John Wright itu yang mulai menuliskan tentang kajian-kajian mengenai jus harp di seluruh dunia, menyebutkan kalau di Eropa catatan yang paling terakhir itu tahun 700-an, mulai ada 400 mulai terlacak. Dan menurut John Wright, karena Eropa itu bahannya udah besi, berarti yang berbahan dari alamiah dari bambu yang di atas tanah, karena kan kalau besi di bawah tanah underground metal, jauh lebih tua dari itu. Dan bahkan John Wright sendiri menyebutkan kalau asal mula dari jus harp itu adalah dia nunjuknya dari Mongol ke bawah. Jadi memang arahnya dari sana dan masuk ke Eropa melalui jalur sutra. Jadi jika di catatan di Eropa sudah ada di tahun 400-an, artinya seharusnya catatan sebelumnya ada di kita itu ada gitu. Cuman sayangnya di kita catatan yang paling tua itu ada di pendakian Srianya. Nah itu pun hanya dimention aja, dia posisinya ada di Kahyangan di kamarnya mendadak lupa ya, Poh Haci Kuning ketika Ajena balik ke Kahyangan, terus dia masuk Ayah Karinding nyelak di Pabasandi. 14 itu paling tua, kesininya masih banyak dan tidak dijelaskan, memang lebih di mention aja si Karinding. Dan kisah mengenai Karinding itu sendiri saya dapatkan ketika saya bertanya ke para akademisi, ketika saya bertanya ke para budayawan, kebanyakan nggak pada tahu. Tahun 2008 itu saya nanya pertama kali ke sana dan akhirnya wah ini mah kayaknya saya harus mencari ke yang lain gitu. Dan akhirnya berbagai narasi dibangun dari wawancara saya dengan Uun, itu pun 3 bulan saya nunggunya tiap bulan datang ke sana gitu. Siapa ingat naon ke dia? Kan bulan kemarin ke dia di dongengan. Sampai akhirnya terbuka gitu, ada beberapa hukum dari hiji jeung salapana ka hiji jeung tujuna ka hiji jeung limana ka hiji jeung tiluna nepi ka hiji jeung nunggalna itu, dan cerita banyak sekali gitu di situ. Dan ketika saya nanya, bah ai hiji jeung salapana teh naon, hiji jeung tujuna teh naon, hiji jeung limana teh naon, hiji jeung tiluna teh naon, hiji jeung nunggal, itu mah teh anu sorangan gitu. Pada akhirnya seperti itu. Kemudian ada dari Abah Boni di Cikagelar juga terkait dengan manusia yang turun 80 wujud, dan kemudian hiji ini anten itu ya, dan kesananya adalah saudara-saudara manusia dan sifat hewan dan lain-lain. Kemudian dari kajian-kajian dari sastra Jendra, Mang Budi Dalton terutama, dan Abah Uci, kemudian yang paling utama dan kemudian dipegang dan bahkan terus bergerak sampai sekarang itu adalah dari Kang Rahmat Luhur. Beliau yang lahir dari Gerakan Patanjala, dan itu dibangun dari DPK LTS awalnya Kihin, yang ajarannya dari Amanat Ganggu. Jadi itu memang narasi-narasi yang terkait dengan Karinding. Saya juga tidak berani itu menyebutkan sebagai filosofi karena masih terlalu dini itu untuk disebutkan itu sebagai sebuah bentuk dari
filsafat, dan ada keharusan juga untuk menyembunyikan keyakinan gitu di Karinding itu, karena kalau balik lagi ke cara memainkannya, Jepang sing yakin nggak kelihatan keyakinannya. Ditutup, Ya. soalnya ditutupi keyakinan. Ya, bahkan filosof saya juga punya pikiran sendiri tentang Karinding. Saya menerjemahkan sendiri di berbagai pergerakan Karinding di seluruh Jawa Barat. Sekarang ini ada yang menyambungin dengan rukun itu 5 rukun iman. Sebelahnya ini benar rukun Islam. Ini iman, Islam, ihsan. Banyak yang dan dipakai untuk berdakwah gitu. Banyak sekali di Pergerakan Karinding. dan saya kira nggak apa-apa, udah bebas gitu. Anak kecil aja bebas itu didorong untuk sebebas-bebasnya. Tapi ada keharusan untuk nutup. Jepang sih yakin gitu, jadinya ketutup. Apa tuh yang harus kita lakukan agar kajian itu menjadi lebih larap gitu. Cukup aja ini yang ilmu dan laku tadi, sing pinter, sing bager. Karena cager mah kadiri sorangan, lamun ilmu mah nyaangan batur jika gitu. Jadi itu aja gitu, dan ini juga yang kunci mungkin dari damai tadi ya, Karinding damai, karena ketika kita menutup ini, kita akan menjadi makhluk yang pintar dan sabar gitu. Dan akhirnya Karindingnya bisa ditabuh gitu di sini. Tapi ketika kita gemar memperlihatkan keyakinan, kalau dibuka aja bisa tuh gitu kan jatuh. Artinya dalam satu kelompok masyarakat yang gemar memperlihatkan keyakinan atau tidak memegang keyakinannya dengan teguh, dengan yakin gitu, akan cenderung mudah untuk masuk ke kebodohan dan ketidaksabaran. Kalau kita melihat akar konflik permasalahan yang ada di Indonesia zaman sekarang, itu kebanyakan kan dari benturan orang senang memperlihatkan kayak apapun itu gitu, agama, mau ideologi, mau Jangan hobiatnya bebenderaan kan. ya model-model itu yang jadi menurut Karinding, apapun yang kau yakini pegang aja. Jadi tidak yang diajarkan di Karinding adalah bagaimana kita harus memegang ini agar kita menjadi pintar dan bager gitu untuk nyaangan batur gitu. Sekaligus juga ini ada nyumput bunyi di caang teh gitu, yang bagi saya mah itu fotografer. Nah, baru batur mencaang gitu arah raya urangan gitu. Jadi itu kan akhirnya kalau untuk politisi kan itu dalang atau aktor politik, kalau saya mah sejarawan atau pembuat film kan itu kameramen dan fotografer gitu. Jadi itu sih yang mungkin kemudian untuk pengaplikasian zaman sekarang itu seperti apa. Kalau Akang mah cenderung tidak mau menyampaikan apa yang terjadi di zaman sekarang, saya justru itulah yang jauh lebih diperhatikan kalau bagi saya, karena untuk yang larangan tutupan balada udahlah, itu ada kawan-kawan di Patanjala yang memang bergerak di sana. Ya, ketika kemudian ini dikomodifikasi jadi industri misalkan, di mana posisi Karinding ketika orang sudah mulai main musik pakai touchscreen? Ya, Nine Inch Nails kan udah pakai touchscreen, iya, terus gimana gitu? Ya, pokoknya pakai touchscreen ya kan, di mana posisi ini? Ini kan berarti lumayan gitu. Itu juga. Inilah yang kemudian bagaimana kita bisa mengkomodifikasi ini untuk kepentingan kita lah gitu ya, tidak kemudian dikomodifikasi secara brutal oleh bangsa-bangsa asing, karena sejauh ini baik ideologi bahkan artefaknya itu dikuasai oleh bangsa asing gitu, semuanya ada di situ. Pergerakan yang paling nyata adalah bagaimana para musisi kemudian membangun ekosistem musik gitu. Jadi bikin record label sendiri, gerakannya lebih independen gitu semuanya, bikin record label sendiri, bikin media sendiri, bikin gigs dan festival sendiri, bikin media sendiri, bikin merchandising untuk mencukupi kehidupannya. Karena kalau kita perekonomian menggantungkan ke Karinding, dan iya mah harganya paling cuma 100.000 gitu ya, nggak akan bisa mencukupi kebutuhan gitu, walau alam gitu. Tapi
para pengrajin karinding biasanya mereka punya bisnis yang lain yang jauh lebih besar nilai uangnya gitu. Kayak di Lembang ada mang-maman yang bisa bikin gitar dari bambu itu sekali dijual bisa 5 juta. Nah, tugasnya adalah bagaimana kita bisa connecting the dot berbagai value atau berbagai potensi yang ada di si karinding ini. Ada yang bisnis pomen kan ya, terus ada yang bisnis kopi, ada yang bisnis, banyak bisnisnya. Nah, bagaimana cara kita untuk saling mengkoneksikan jaringan dari si karinding ini sendiri agar semuanya bisa hidup gitu dari sini. Karena kalau saya menulis buku sejarah karinding Priangan, mewawancara sekitar 1.300 narasumber, itu kebanyakan mereka background-nya adalah independen, underground gitu. Artinya ketika kita mau mengembangkan karinding ke depannya, harusnya kita memakai tata cara underground. Tidak akan aplikatif kalau kita pakai klasik, metode sanggar gitu misalkan, atau ya yang diterapkan ke musik-musik yang lain lah gitu. Karena background orang-orangnya pun kebanyakan dari underground. Jadi sistem independen dengan ekosistem musik yang komplit itu yang jauh lebih dibutuhkan untuk mendukung komodifikasi untuk kepentingan kita gitu pada akhirnya. Bagaimana caranya kita membangun itu semua. Kalau itu udah ada di ranah kolektif Pangauban Karinding adanya. Kalau yang di sini ada di Gerakan Patanjala, yang ini ada di pelestarian hutan, pelestarian situs, itu ada banyak gerakan-gerakan yang memang ada lahir di sepanjang pergerakan si karinding itu sendiri. Itu mungkin yang terakhir, mungkin yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mentransformasikan tadi ke anak muda. Karena kan tadi pewarisan gitu ya. Bagaimana kita bisa membuat bentuk-bentuk baru yang secara mudah bisa diterima oleh anak kecil gitu. Karena itulah yang seharusnya memahami hal-hal tersebut. PR besar kita, bagaimana karinding bisa hadir di ruang-ruang yang dekat dengan anak-anak. Itu juga hal yang sangat jauh lebih penting, sehingga mereka dari getar dan dengung tadi bisa memahami kehidupan yang harus mereka kelola. Kalau mereka menghargai kehidupan, semuanya. Itu mungkin. Oke, mantap. Lanjut Kak. Ya menarik justru di ujung akhir tadi ya. Saya melihat kalau di konteks dunia kayak tadi ada istilah musik yang di atas tanah. Saya kayak lihat harmonika. Pola artinya kayak harmonika, cuma kalau harmonika murni ditiup dan diisap. Kalau ini mulut itu hanya menjadi ruang pendengaran gitu. Yang ini dipukul. Ya. Cuman maksudnya gini, probabilitas untuk dijadikan sebagai alat musik dalam konteks sekarang, saya tidak begitu optimis. Saya tidak begitu optimis. Tapi ketika itu ditarik pada ranah terapi, itu jadi menarik justru. Oh, iya. Kenapa? Saya melihat begini, ini kan dua fungsi paling sederhana dari karinding itu. Yang pertama adalah musik sebagai alat musik, alat ritual memang sudah terlalu lewat. Apalagi di Bandung kan sudah tidak ada sawah. Lagi komplek kan yang ada komplek. Alat musik satu sisi itu masih bisa. Musik lama di komplek. Masih bisa, cuman orang kemungkinan yang betul memiliki ideologi kesundaan. Yang kedua, yang paling menarik justru di sisi yang lain, pada sisi fungsionalnya, itu pada terapi. Cuman barangkali ini memang perlu dieksperimenkan, diuji coba. Diuji sebetulnya di gelombangnya pada frekuensi berapa, melahirkan gelombang gamma atau apa, dan sebagainya. Terus efeknya ke apa. Itu menarik sebetulnya. Dan itu apabila bisa dibuktikan secara laboratoris, secara medis, dan itu harus dilakukan sebenarnya.
kalau saya di dunia, kalau saya waktu dengan Kang Aras itu bahwa suara itu bisa lintas dimensi. Gitu ya. Sehingga ini juga karena manusia juga Bisa dibalikin juga, Pak. Dimensi juga bisa lintas suara. Bukan suaranya, pada getarannya ya, pada frekuensi. Karena ada frekuensi tanpa suara. Nah, begitu juga karena manusia itu memiliki dimensi biologis dan dimensi non biologis, material, barangkali sebetulnya bisa diantarai dan dijembatani oleh dengung. Bukan suaranya, tapi oleh frekuensi tertentu yang bisa menjembatani itu. Saya kira coba aja eksperimen, eksplor itu untuk pada level itu, dan kalau itu sudah bisa dibuktikan, maka sisi musisi yang lain itu menjadi, jadi polanya kebalik, asalnya musik ke terapi itu bonusnya kalau dulu gitu kan. Terus sekarang ditariknya justru terapinya, musiknya menjadi bonusnya. Kenapa? Karena bonus memang tidak bisa, ya musik tidak, agak susah. Itu hanya komunitas tertentu yang memang memiliki concern. Tadi juga concern di underground tadi. Nah, padahal barusan saya dengar musik barusan ya, musik gitar dengan apa namanya karinding. Saya mencari-cari suara karinding hilang, sehingga jadinya apa? Makanya harus dicari nada yang cocok gitu, pas enggak gitu, sehingga tidak terasa Ketimpa. Iya, itu kan penjajahan suara, Tumpang tindih. itu penghinaan. Sudah adu manis gitu ya. Dengan manis, dengan suaranya udah kenceng, digebrek-gebrek, kasih aja deh. Emang bisa balik lagi pakai akustika. Kalau udah langsung balik. Tapi kabel ini saya Sehingga memang harus ada teknik itu. alat musik yang ngepas gitu, sehingga masing-masing kalau komposisi, kalau di musik itu bukan dominan dan tidak dominan, itu komposisinya pas banget sehingga semuanya menjadi harmoni. Ya, memang ada kesan sekarang ya ditarik ke wilayah musik-musik modern, ya terpaksa ini harus berkolaborasi dengan musik modern. Kesannya menjadi paksa-paksain gitu. Malah akhirnya menjadi kesannya itu bahwa karinding ikut brandnya, ya ikut nempel aja, dan itu juga bunuh diri, itu lama-lama juga dibuang. Justru ini harus jadi yang, kalau ini yang menjadi diangkat brandnya, ini yang harus jadi dominannya. Makanya tadi Bapak nyimpulinnya, kesimpulan sementara ini angkat terus sisi terapisnya gitu ya. Iya, dan itu kalau jangan-jangan dari situ nanti ditemukan hal lain yang mungkin pemusik bisa. Saya tidak akan bisa ngomong apapun tentang musik, cuman sebagai penikmat musik tenang tadi. Yang terpemburu. Jadi ada itu. Iya, apa namanya? Namanya untuk kenapa udah disebutkan. Nah, itu harus suka ya. Beres. Tapi terapi sudah dikembangkan. Sama dari Katedral Nusantara. Beliau Dari pengajar Tatalu ya. Beliau pengajar di Suryakanti, diterapkan untuk siswa-siswanya yang tunarungu. Ini memang diuji cobakan, walaupun belum benar-benar terus masih di. Oh ya. Kemudian di beberapa yoga juga dipakai bareng sama Tarawangsa. Kalau untuk pengukuran frekuensi ada disertasinya Jack Arthur Simanjuntak. Nah, dia untuk menetapkan frekuensi genah ngala genah teh kumaha kan nya efeknya di urang mah low middle high gue. Nggak ada efek ngala genah teh kumaha. Ada, dia mencoba mengukur frekuensi dari kearifan lokal anu disebut ngala genah di Sunda teh kayak gimana, anu disebut ngeunaheun teh kumaha, jenger, ngagulung itu harusnya efek-efek yang kita pakai di gitar teh udah kesana gitu arahnya gitu. Akhirnya teknik perekamannya binaural dan studinya adalah karinding, celempung, dan bangsing. Itu yang dilakukan oleh Jack Arthur Simanjuntak. Nah ini tuh udah ada nih sebetulnya bekal-bekalnya, tinggal bagaimana kita mengkoneksikan itu semua ke dalam satu hal yang lebih real gitu. Ya. Nah, karena kalau ada yoga kan itu awalnya kan
artefak agama ya. Tapi kemudian dikemas oleh Barat sendiri, ujung-ujungnya menjadi ya duit. Oh, sama satu lagi Kayak gitu. Waterbird. Lagi dikembangkan sama ada teman Rere, jadi seorang bidan dia pengen ada musik relaksasi tapi pakai Ya, Oke. terima kasih. Kang Daus, Bapak Ica dan Ibu, terima kasih sudah berbagi di acara Halako Damai tentang bagaimana Karinding ini memiliki filosofi, memiliki kebijaksanaan, memiliki sejarah yang ada kaitannya dengan Sunda, bahkan itu menjadi salah satu alat musik yang di setiap budaya itu ada antara bunyi dan dengung gitu ya. Dan salah satunya tentu tadi ketika ngomongin tentang perdamaian, jika kita kembali ke dalam jati diri kita, ke dalam kearifan, maka pasti di sana kita menemukan kedamaian. Seperti itu. Sekali lagi kami ucapkan kepada teman-teman Sobat Damai Halako Damai yang senantiasa bergabung bersama kami di Halako Damai ke-68. Dan ini adalah akhir tahun kami untuk 2022. Kasih tepuk tangan buat Halako Damai. Oke, saya ucapkan terima kasih semuanya sudah di acara Halako Damai ini. Siaran kali ini akan kita publish di channel Halako Damai. Anda apabila tertarik untuk mengkaji bisa menjadikan bahan riset kami atau meneruskan apa yang disampaikan oleh Kang Kimung dan Bapak Gibson bahwa ini salah satu kearifan yang bisa kita eksplorasi oleh para akademisi salah satunya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.